Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah sekalian, pembahasan kita malam ini ma'alim fi ibadatis salaf. Rambu-rambu di dalam ibadahnya para salaf. Dan malam ini kita telah sampai kepada rambu yang ke-14 ya. Kaidah yang ke-14 adalah syumulul ibadati likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal af'al wal i'tiqadat. Ibadah itu mencakup semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Itu namanya ibadah. Dalil yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah SAW, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia maka wajib atasnya shadaqah. Kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Sulama itu adalah mafsilul idham. Artinya persendian. Kulli yawmin tatlu fihi syamsu. Setiap hari ketika matahari terbit, ya'dilu bainal itsnaini shadaqah. Berbuat adil di antara dua orang yang bertikai itu adalah shadaqah. Wa yu'inu ar-rajula 'ala dabatihi fa yahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Menolong seseorang untuk menaiki kendaraannya, lalu dia membawa di atasnya atau mengangkat di atasnya barang-barangnya, itu adalah shadaqah. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Perkataan yang baik juga adalah shadaqah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang dia melangkahkan kaki padanya untuk melaksanakan sholat adalah shadaqah. Wa yumitul adza 'ani tariqi shadaqah. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah shadaqah. Jadi menurut hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini, hadis ini menerangkan tentang beberapa macam amalan atau beberapa macam ibadah.
bersikap adil ketika menghukumi dua orang yang bertikai. Ini termasuk sedekah. Kalau berbuat adil itu berupa keputusan perkataan, berarti ini adalah ibadah berupa perkataan. Karena biasanya bersikap adil memutuskan dua orang yang bertikai itu adalah dengan apa? Dengan ucapan. Kemudian menolong orang untuk menaiki kendaraannya, lalu membawa dan mengangkat barangnya, berarti itu adalah al-af'al, perbuatan. Itu merupakan sedekah. Kalimat thayyibah atau berupa perkataan itu juga adalah sedekah. Setiap langkah yang dia melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat atau melangkahkan langkahnya untuk melaksanakan sholat, sedekah. Ini perbuatan. Menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu dari jalan juga sedekah. Ini merupakan perbuatan. Jadi apa yang diterangkan di dalam hadis ini adalah merupakan sebagian dari ibadah. Ibadah yang Allah cintai dan ibadah yang Allah ridhai. Riwayat berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat dan Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra. Kata Abu Hurairah, "Bainama nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika kami tengah duduk bersama dengan Rasulullah, ittala'a alaina syabun minnas saniyah. Tiba-tiba ada seorang pemuda mendatangi kami, pemuda dari Saniyah. Mungkin pernah dengar Saniyatul Wada yang tala al-badru alaina. Iya, tala al-badru min Saniyatil Wada. Tapi hadis ini lemah ya. Ini terdapat di dalam kitab kitabnya Al-Imam Ibnu Hibban. Namanya Mawaridud Dhama'an. Dan hadis itu tidak sahih. Seingat saya hadis itu riwayatnya munkar. Tentang kedatangan Rasul disambut dengan tala'al badru alaina min saniyatil wada. Karena Rasul ternyata tidak datang dari situ. Selanjutnya, ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, tiba-tiba ada seorang pemuda dari Saniyah mendatangi kami. Falamma ra'ainahu bi absarina, ketika kami melihatnya, memandangnya, memperhatikannya dengan pandangan-pandangan kami, qulna, kami berkata, law anna hadzal syab ja'ala syababahu wa nasatahu wa quwwatahu fi sabilillah azza wajalla. Kami bergumam seandainya saja pemuda ini menjadikan masa mudanya, masa semangatnya, masa kuatnya di jalan Allah. Qala, kata Abu Hurairah, fasami'a maqalatana Rasulullah SAW. Ternyata obrolan kami terdengar oleh Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, wa ma sabilullahi illa man qutila man sa'a ala walidayhi. Tidak ada jalan Allah kecuali orang yang terbunuh, yaitu orang yang berusaha untuk kedua orang tuanya. Fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Wa man sa'a ala iyarihi fa fi sabilillah.
Siapa yang mengupayakan keluarganya, maka dia di jalan Allah. Wa man sa'a ala nafsi. Siapa yang mengupayakan untuk dirinya, liyu'iffaha, untuk menjaga kehormatannya, tapi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Wa man sa'a ala takatsuri, dan siapa berupaya untuk takatsur, untuk bermegah-megahan, fahuwa fi sabili syaitan, maka itu di jalan syaitan. Di sini disebutkan beberapa macam. Siapa yang terbunuh ketika dia berusaha untuk kedua orang tuanya, itu di jalan Allah. Siapa yang berusaha untuk keluarganya, maka dia di jalan Allah. Siapa yang berupaya untuk dirinya, maka dia di jalan Allah. Berarti dari keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa berupaya untuk kedua orang tua itu lebih utama. Ya. Pokok bagi seorang laki-laki dibandingkan dengan keluarganya. Ini biasanya suka menjadi sumber problem. Di mana seorang wanita cemburu ketika suaminya memiliki perhatian lebih kepada kedua orang tuanya. Itu suka menjadi problem. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa mengupayakan untuk kedua orang tuanya, mengupayakan untuk keluarganya, mengupayakan untuk dirinya, itu termasuk di jalan Allah. Adapun berusaha untuk bermegah-megahan, maka itu di jalan syaitan. Makanya tidak boleh kita bermegah-megahan. Kita tidak boleh ya menjadi orang yang bermegah-megahan. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an qala ana nasan min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, kata beliau, sesungguhnya ada orang dari para sahabat Nabi, mereka berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu pergi dengan membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka punya kelebihan dengan harta mereka dengan cara bersedekah. Sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Qala, kata Rasulullah SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala sudah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya ya setiap kali tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Sesungguhnya setiap takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Sesungguhnya setiap tahmid mengucapkan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Sesungguhnya setiap tahlil yaitu mengucapkan la ilaha adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun anil munkarin sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada kemaluan salah seorang di antara kamu ada sedekah. Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami yang mendatangi istrinya dengan syahwatnya juga mendapatkan pahala? Qala, kata Rasulullah, ara'aitum law wada'a fi haram? Bagaimana menurut kamu jika dia meletakkan kemaluannya pada perkara yang haram? Akana alihi fiha wizrun? Apakah dia berdosa? Tentu jawabnya iya. Seperti orang berzina
hukumnya berdosa. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula ketika dia meletakkannya pada perkara yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dari keterangan-keterangan tadi kita mengetahui bahwa ini adalah ya ibadah-ibadah kita. Ya. Ibadah kita yang terdiri dari apa? Berupa perkataan atau perbuatan atau i'tiqad atau keyakinan. Berikutnya kaidah yang ke-15. Kalau tadi kaidah yang ke-14 bahwa ibadah meliputi ya yaitu semua yang Allah cintai dan semua yang Allah ridhai. Kaidah yang ke-15 yaitu la yastaghiluna bi fi'lil mustahabbat anil wajibat. Tidak boleh menyibukkan diri dengan amalan sunnah ya sementara amalan wajib diabaikan. Maka kita mesti yakni mengutamakan atau mendahulukan ibadah yang wajib. Di dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Khaisamah. Kata Khaisamah, kunna julusan ma'a Abdillah ibn Amrin. Kami duduk bersama Abdullah bin Amr. Kami duduk bersama Abdullah bin Amr. Ijja'ahu Qahraman. Kata Khaisamah, kami duduk bersama dengan Abdullah bin Amr. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba datang kepadanya Qahraman, yaitu bendaharanya. Qahramanul lahu, bendaharanya dia. Pada qala dia masuk, faqala dia berkata, a'taita ar-raqiqa quwwatahum. Dia bertanya, yakni maksudnya Abdullah pun bertanya. Apa kata Abdullah? A'taita raqiqa quwwatahum. Apakah engkau sudah memberikan ya a'taita raqiqa qutahum ya? Apakah engkau sudah memberi kepada hamba sahaya itu qutahum yaitu makanan mereka? Qala dia jawab belum. Qala maka kata Abdullah bin Amr dia mengatakan pangtolit. Kata beliau ya pulanglah. Fa'atihim maka berikanlah kepada dia makan. Qala Rasulullah SAW kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa an yahbisa dia menahan amman yamliku qutahu dari orang yang dia memiliki hak untuk mendapatkan makanannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Maka berdasarkan keterangan ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh ya dia melupakan kewajibannya. Apa kewajibannya? Memberikan makan kepada hamba sahayanya. Seperti itu. Jadi jangan sampai dia lupakan yang wajib ya, kemudian dia kerjakan yang sunnah. Di kita ada yang lebih menarik lagi, apa itu? Yang wajib dia tinggalkan, yang bid'ah dia kerjakan. Kewajiban sholat berjamaah Isya agak hadir. Tapi mengikuti acara bid'ah dia hadir. Bahkan terkadang
yakni amalan yang wajib dijatuhkan dan digugurkan oleh apa? Oleh amalan bid'ah. Nabi kita yang mulia pernah melayani tamunya dari ba'da duhur sampai datang waktu asar. Maka sholat ba'diyah duhurnya dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia melayani tamunya yang sudah jadi tamu, bukan calon tamu. Kalau calon tamu boleh ditolak. Tapi kalau sudah jadi tamu dia wajib menghormati. Zaman sekarang banyak orang yang ya kurang menghormati tamunya. Ada orang yang bertamu, dia tidak menghormati. Seperti itu. Selanjutnya, kaidah yang ke-16. Al-gharadu minal ibadah huwa dukhulul jannah wa najatu minan nar. Apa tujuan beribadah kepada Allah? Agar masuk surga dan selamat dari neraka. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah tabaraka taala, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah itu dalil bahwa tujuan beribadah adalah mendapatkan surga. Di dalam surah Al-Hadid ayat 21 Allah berfirman, "Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ardh wa'idatil ladina amanu billahi wa rusuli. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim." Kata Allah tabaraka taala, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah dia karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai karunia yang besar. Ini surah Al-Hadid ayat 21. Berdasarkan firman Allah yang mulia ini, maka firman Allah yang mulia ini menjadi dalil ya, menjadi dalil yang menunjukkan bahwa tujuan ibadah adalah agar masuk surga dan selamat dari api neraka. Di dalam hadis dari Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Mu'ad, kuntu ma'an Nabi SAW fi safari. Aku pernah bersama Nabi ya dalam satu safar. Fa asbatu yawman qariban minhu wa nahnu binasir. Maka di pagi harinya yang dekat darinya dan kami tengah berjalan. Fakultu, aku pun berkata, ya Nabi Allah, akhbirni bi amalin dakhiluni al jannah. Kabarkan kepadaku ya satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga, bayubaiduni minan nar, dan kabarkan kepadaku satu amalan yang dapat menjauhkan aku dari neraka. Qala kata Rasul, laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau telah ya bertanya tentang sesuatu yang agung. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung, yang besar.
Wa innahu layasirun ala mayyasarahu alaih. Namun yang demikian itu sangat mudah ya bagi Allah, siapa saja yang Allah mudahkan. Apa itu? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau wajib beribadah kepada Allah dan engkau tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus sholata, engkau mendirikan salat, wa tu'ti zakata, ya, engkau menunaikan zakat, wa tasummu ramadhana, engkau puasa di bulan Ramadan, wa tahujjul baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. Kalimat akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar, itu dalil bahwa tujuan orang beribadah adalah agar masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Itu tujuannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Berikutnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Abu Barza al-Aslami. Kata Abu Barza al-Aslami, qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin. Tunjukkanlah kepadaku atas satu amalan yudkhiluni al-jannah, yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Au antafi ubihi, atau aku dapat mengambil manfaat dengannya. Qala, kata Rasul, i'jilil ada antariqil muslimin, yakni singkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Masya Allah, mudah sekali ya, singkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Ini mudah kalau contohnya duri. Yang susah kalau contohnya bom. Kalau duri kan mudah, tinggal disingkirkan. Kalau paku tinggal disingkirkan. Kalau batu tinggal digotong kalau mampu. Kalau batunya besar nggak bisa. Begitu pula dari Abu Umar, dia berkata, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah, fakultu, aku berkata, murni bi amalin yudkhiluni al jannah, perintahkan kepadaku dengan satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Faqala, kata Rasul, alaika bisaum, hendaklah engkau berpuasa. Fa innahu la idla lahu, puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Summa ataitu hasaniyah, kemudian aku datang yang kedua kalinya. Faqala li, kata dia, alaika bisyam, puasalah kamu. Puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulullah, aku pernah bermalam bersama dengan Rasulullah. Fa'ataitu biwadu'ihi, lalu aku memberikan kepada beliau air wudu, wa hajatihi, dan juga untuk hajatnya atau keperluannya. Faqala li, maka dia bertanya kepadaku, sal, sok kamu pengen apa? Silakan kamu minta apa? Fakultu, aku jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya tidak minta macam-macam, satu aja. Aku minta kepadamu ya Rasul, apa? Agar bisa menemanimu di surga. Masya Allah. Kalau menemani Rasul di surga, ya berarti surganya surga kelas Nabi dan Rasul. Jemaah sekalian, kata Rasulullah, ana wa kafilatim kahatain. Saya dan pemeliharaan yatim seperti dua jemari. Qala, kata Rasul, au ghairu dzalik, ada enggak permintaan yang lain? Qultu, aku jawab, huwa dzaka, itu aja. Udah enggak ada permintaan, pokoknya itu aja. Masya Allah. Qala, kata Rasul, ya kalau kamu pengen dekat dengan aku, fa'ini ala nafsika bikafati sujud, maka bantu aku ya atas dirimu dengan cara memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat sunnah. Hadis ini dari Imam Muslim dan hadis ini sahih. Juga yang lainnya. Berdasarkan kaidah yang kita bahas ini, bahwa tujuan beribadah kepada Allah adalah yaitu masuk ke dalam surga dan selamat dari
neraka. Memelihara anak yatim juga menyebabkan orang dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau pengen lengkap, memelihara ya janda dan anak yatim. Itu pahalanya besar, jemaah. Tapi ini memelihara bukan harus menikahi, bukan. Adapun kalau menikahinya ya boleh saja. Boleh saja. Selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Rasulullah SAW, man sa'alal jannah, siapa yang meminta surga salah samarat 3 kali, maksudnya meminta surga dalam sehari sampai 3 kali, qalatil jannah, surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, kata surga, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Makanya kita harus meminta surga setiap hari. Allahumma ini as'aluka jannatal firdaus, satu hari 3 kali. Nanti surganya akan bilang, Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa man istajaraka minan nar, dan siapa yang yakni meminta perlindungan dari api neraka, Allahumma ajirna minan nar. Salah samarat 3 kali, maka qalatina Allahumma ajirhu minan nar. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Selanjutnya dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, mata qulu fi salat, apa yang kamu ucapkan dalam salat? Qala, dia menjawab, atasyahadu, aku bersyahadat, summa as'alullah al-jannah, kemudian aku meminta kepada Allah surga, wa a'udzu bihi minan nar, dan aku berlindung kepadanya dari api neraka. Amma wallahi, adapun demi Allah, ma'usinu dan danataka, kata dia, aku tidak bisa membaguskan yakni permohonanmu, ya. Aku tidak bisa membaguskan yakni dandanataka, cara memohon kepadamu, wala dandanata Mu'ad, dan tidak pula dandana Mu'ad. Faqala Nabi SAW, haulaha nudandinu, maka di sekitarnya lah nudandinu, maka kami pun ya yakni ya mengucapkannya, mengekspresikannya. Dandana itu jemaah sekalian, apa arti dandana? Dandana itu artinya seseorang yang mengekspresikan sesuatu, namanya dandana. Berupa permintaan, berupa permohonan. Dan ini Ustaz siapa nih? Ustaz Abu Goji ini beliau enggak menerjemahkan. Beliau menerjemahkannya dandana saja. Dandana itu permohonan. Dandana itu ucapan, ekspresi. Kalau bicara-bicara. Kalau kalimat-kalimat. Kalau syair-syairnya. Seperti itu. Permohonan. Qala ahadus sufiyah, salah seorang sufi berkata, Allahumma in kuntu abadtuka toma'an fi jannatika fahrimniha. Ya Allah, jika aku beribadah kepada Engkau hanya karena tamak dengan surgamu, ya maka haramkanlah ia untukku. Wa in kuntu abadtuka, jika aku beribadah kepadamu khaufan min narika, karena takut dengan nerakamu, fadkhulniha, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Ma'abatuka ila hubban lidzatika, aku tidak beribadah kepadamu kecuali karena kecintaanku kepada zatmu. Ini ucapan siapa nih? Iya, ini ucapan ya, siapa tuh namanya tuh, wanita yang sangat terkenal itu, Robi'ah Adawiyah, katanya. Demikian yakni poin yang ke-16 ya. Kaidah yang tadi sudah saya bacakan. Saya kira cukup insyaallah taala, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan ya. Sebelum saya mengakhiri majelis ini. Tafadhol man yasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat ayat As-Sabiqunal Awwalun
minal muhajirin wal ansor waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu dalil bahwa ini namanya khabariyah bimakna insaiyah. Kalimat khabariyah bimakna insanya adalah waladina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Itu maknanya adalah ittabi'uhum bi ihsan. Ikutilah oleh kalian dengan cara yang baik. Siapa? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Al-muhajirin wal ansar itu adalah sahabat Nabi. Muhajirin yakni mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ansar adalah siapa saja yang menerima dan menyambut kedatangan para muhajirin, atau mereka yang menolong orang-orang muhajirin. Oleh karena itu, siapa yang mengikuti mereka, maka mereka adalah termasuk orang yang mengikuti jejaknya para salafus saleh. Dan kalimat walladzina taba'uhum bi ihsan, saya ulang lagi, ini khabariyah tapi bimana insaiyah. Maknanya adalah ittabi'uhum bi ihsan. Ikuti mereka dengan cara yang baik. Makanya muncullah banyak asar di antara yang tadi. Alaika bi asari salaf, hendaklah engkau dengan asar salaf, dan seterusnya. Seperti perkataan Imam Al-Auza'i, seperti itu. Jadi ala kulli hal, Al-Imam Al-Albani dan juga ulama yang lain menjadikan surah At-Taubah ayat 100 ini sebagai dalil tentang kewajiban mengikuti manhaj salaf dengan ayat ini. Dan masih ada lagi beberapa ayat yang lain, tapi di antaranya ini. Itu yang pertama ya. Dari yang kedua, berdasarkan firman Allah yang mulia, wa a'adalahum jannatin tajri tahtihal anhar, ya, wa a'adalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abadan. Itu dalil bahwa orang yang meniti jejaknya para salafus saleh dijamin masuk surga. Oleh karena itu, karena kita ingin mendapatkan jaminan surga, maka kita meniti jejaknya mereka, ya, supaya kita bisa masuk surga. Wadzalikal fawzul adim, dan itulah keberuntungan yang besar. Para ulama mengatakan al-fawzul adim itu adalah al-jannah. Ya, kalau al-fawzul adim al-jannah. Kalau al-khusranul mubin an-nar. Keberuntungan yang besar adalah surga. Sedangkan al-khusranul mubin, kerugian yang nyata adalah neraka. Demikian barangkali, wallahu a'lam. Barakallahu. Yang pertama tentang polisi tidur ya. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan beberapa hadis-hadis Nabi yang mulia, di antaranya hadis Nabi tentang hak jalan, ya, hak jalan. Nabi kita yang mulia menjelaskan, iyyakum wat turuqat, hati-hati kamu dengan jalan. Para sahabat Nabi yang mulia, dulu mereka pernah bertanya-tanya ketika Rasul bersabda, iyyakum wal julusa ala turuqat, hati-hati kamu duduk di jalan. Qalu, kata mereka, malana budun, innama hiya majalisuna, kami tidak punya tempat natahaddatsu fiha, yang kami dapat berbincang-bincang padanya. Qala, kata Rasul, fa idza abaitum ya illa al majalis, kalau kamu tidak mau pergi dari jalan atau pinggir jalan, melainkan kamu pengen di situ, fa'atu at-tariqa haqqaha, maka berikanlah hak jalan. Disebut hak jalan maksudnya hak pengguna jalan. Apa itu? Qalu wa ma haqqut tariq, apa hak jalan? Qala godul basar, yaitu menundukkan pandangan. Maksudnya, kalau antum berada di pinggir jalan, itu jangan suka melototin orang yang lewat jalan. Antum bisa bayangkan, melototin orang yang lewat jalan saja sudah tidak boleh, ya, apalagi lebih dari itu. Umpamanya ngelemparin orang yang di jalan.
Yang kedua, wakaful adza, menahan dari memberikan gangguan. Itu gangguannya sifatnya temporal. Ada orang jalan dari pinggir baledog, ya beletak gitu kan. Itu kan sifatnya temporal kan. Waradus salam, jawab salam. Jawab salam tuh kalau ngucapin salam. Kalau yang di jalannya gak ngucapin salam, antum jangan jawab salam. Ya, seperti itu. Yang lewatnya nenek-nenek, ya diam aja. Tapi kalau yang lewatnya yang lewatinya gadis, rame-rame assalamualaikum. Ingat loh, jawab salam itu kalau yang lewatnya ngucapin salam. Ini mah yang lewatnya nggak ngucapin salam, dia ngucapin salam. Kenapa? Karena yang lewatnya, iya, nenek-nenek 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu masih gadis ya. Umpamanya ya. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran. Nah, maka termasuk ke dalam kategori tadi yaitu apa? Kapul adza. Kapul adza, yakni menahan dari memberikan gangguan. Itu sifatnya temporal. Lah kalau polisi tidur, orang bilang polisi tidur. Itu temporal apa permanen? Min babin aula. Itu lebih tidak boleh. Makanya sempat ramai diperbincangkan di media sosial dulu ya. Apa itu? Yakni tentang bagaimana hukum ya polisi tidur. Ya, yakni maksudnya membuat penghalang tadi. Ada sebagian yang mengharamkan, ada sebagian yang memakruhkan. Kenapa? Karena ini menimbulkan maldorot. Ada sebagian orang terjatuh karena ada polisi tidur. Barakallahu. Oleh karena itu maka sebaiknya kita jangan bikin yang seperti tadi. Dan memang ya kita hanya harus hati-hati. Kalau mau nyebrang jalannya harus hati-hati. Ya. Jangan kemudian kita membiarkan anaknya yakni bolak-balik di jalan. Apalagi jalannya jangan seperti tadi. Begitu barangkali ya. Allahu ta'ala a'lam. Itu poin yang pertama. Yang kedua apa tadi Pak? Sudah cukup satu aja. Gimana? Menuntut ilmu buat perbandingan. Ya berarti bukan menuntut ilmu, tetapi menuntut perbandingan namanya. Ya. Kalau kita ngaji ya bukan untuk perbandingan, untuk menuntut ilmu. Ya, apalagi ngaji untuk melihat kesaktian, jangan. Ya, tidak ada ustadz yang sakti, tidak ada. Kita itu duduk di majelis ilmu itu adalah untuk mengambil faidah, kemudian setelah itu diamalkan. Ya. Makanya disebutkan di dalam kitab Arba'una Hadisan fi Syakhsiyah Islamiyah, apa katanya? Al-ilmu lil ilmi, menuntut ilmu itu untuk ilmu. Dan kita tahu kalau kita menuntut ilmu maka ada dua faedah. Satu, bagaimana yakni kita punya ilmu dalam rangka melanggengkan kita dalam menuntut ilmu. Yang keduanya, bagaimana kita punya ilmu dalam rangka untuk beramal saleh. Jadi ketika kita menuntut ilmu dua hal. Bagaimana kita punya ilmu, tata cara menuntut ilmu yang benar. Yang keduanya, yakni kita menuntut ilmu, bagaimana supaya kita punya ilmu untuk beribadah dengan benar. Banyak di antara kita ini lupa bahwa menuntut ilmu itu adalah untuk dua hal. Makanya al-ilmu lil ilmi, kata Syekh Ali Hasan. Menuntut ilmu itu untuk ilmu. Jangan sampai antum ini menuntut ilmu bukan untuk ilmu. Bagaimana kita punya ilmu, punya pengetahuan, caranya kita menuntut ilmu dengan benar, dengan baik. Kan menuntut ilmu juga ibadah kan. Maka antum harus tahu bagaimana cara menuntut ilmu yang benar. Di antaranya apa? Tulus somti. Kalau menuntut ilmu tuh tulus somti, lama diemnya. Diem, jangan ngobrol terus begitu. Ibu-ibu yang di belakang kalau ngobrol terus itu berarti nggak ngerti ilmunya, nuntut ilmu gitu. Ya. Kata ibu-ibunya, kok ibu-ibu lagi? Ya sama, bapak-bapak juga sama. Sama dua-duanya. Cuma kan kalau bapak-bapak kan kelihatan. Jadi kalau yang ngobrol terus kan dicatat itu. Ya. Kalau ibu-ibu kan gak ketahuan. Jangankan ngobrol, tidur aja ibu-ibu gak ada yang tahu tuh. Karena biasanya sesama ibu-ibu saling menutupi biasanya gitu kan. Begitu.
Jadi kalau kita tolabul ilmi itu dua faedah. Tolabul ilmi lil ilmi wa tolabul ilmi lil amal. Begitu ya ikhwan. Antum pernah lihat nggak ada orang nuntut ilmu kemudian dia futur? Kenapa? Karena dia salah nuntut ilmunya. Orang menuntut ilmu itu futur karena dia nggak ngerti hakikat menuntut ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Lesal ilmu ma ufido inamal ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan banyaknya perkara yang dia hafal, bukan. Bukan dia kemudian banyak hafalannya, banyak pengetahuannya, bukan. Ya, inamal ilmu ma nafa. Ilmu itu apa yang memberikan manfaat. Itu tertera dalam kitab Tadhkiratus Sami. Ya, wa adabul mutakallim. Jadi ilmu itu, yakni hakikat ilmu itu adalah apa yang memberikan manfaat bagimu. Apa manfaatnya? Kalau antum menuntut ilmu, kemudian antum terus istiqomah di atas menuntut ilmu, berarti ilmu yang antum tuntut benar. Kalau antum menuntut ilmu, kemudian antum terus semangat dan termotivasi untuk beramal soleh, berarti menuntut ilmunya benar. Di dalam kitab Iqtidul Ilmal Amal dikatakan bahwa ada orang menuntut ilmu, itu dia terus dikumpulkan ilmunya sampai seperti orang yang mempunyai dua ikat kayu bakar. Di kanannya ada, di kirinya ada. Tetapi dia lupa apa? Yaitu zakatul ilmi, al-amal. Zakat ilmu adalah amal. Maka diterangkan bahwa orang yang menuntut ilmu dalam rangka jami'ul ulum, mengumpulkan ilmu, suatu saat jangankan beramalnya, menuntut ilmunya saja dia akan bubar, berhenti. Jadi orang itu menuntut ilmunya akan berhenti apabila dia itu jami'ul ulum, tukang ngumpulin ilmu. Itu tuh ngumpulin ilmu loh, apalagi cuma perbandingan ilmu, lebih parah lagi tuh. Kalau nuntut ilmu kan ngumpulin ilmu kan dapat ilmunya ya kan? Kalau perbandingan dapat tidak? Tidak, yang ada cuma perbandingan doang. Namanya juga perbandingan. Ya. Yang namanya studi banding nggak dapat itu. Ya, studi banding. Oh ya. Apalagi kalau yang lebih parah lagi apa? Yakni nuntut ilmu dalam rangka dawakul asa, tidak nyicipin ustad. Tahu nyicipin? Kalau nyicipin kira-kira kenyang apa tidak? Tidak. Kalau sampai nuntut ilmu dalam rangka nyicipin ustad, itu bahaya. Nggak kenyang-kenyang. Lapar melulu. Akhirnya apa? Nggak dapat ilmunya. Oleh karena itu para ulama zaman dahulu, dalam menuntut ilmu itu ada polanya. Apa itu polanya? Belajarlah satu bab atau satu kitab. Makanya saya sering mengatakan, kalau ada penuntut ilmu, dia belajar ilmu, maka dia boleh berhenti. Apa syaratnya? Satu bab beres atau satu kitab beres. Umpamanya kitab Sahih Bukhari itu ada beberapa kitab. Di antaranya umpamanya Kitabul Iman. Kalau antum pengen belajar Sahih Bukhari Kitabul Imannya aja, sok belajar Kitabul Iman atau dengarkan sampai selesai Kitabul Imannya aja. Setelah itu kemudian apa? Boleh Anda pindah lagi. Cari lagi majelis ilmu yang lain, tetapi setelah beres satu kitab. Itu thariqah menuntut ilmu. Ya, makanya saya sering mengatakan bahwa kalau orang pengen menuntut ilmu, hendaklah duduk sampai selesai. Sampai beres begitu. Ya, setelah beres satu kitab atau satu bab begitu, boleh pindah. Contoh umpamanya di dalam kitab Bulughul Maram ada namanya Babul Miyah, bab tentang bermacam-macam air. Isinya ada 17 hadis. Kalau jamaah sekalian ingin belajar Babul Miyah doang, itu berarti kalau sudah 17 hadis boleh Anda pindah ke tempat yang lain. Boleh begitu. Jangan sampai Babul Miyah 17 hadis, baru 1-2 hadis sudah pergi. Akhirnya belum selesai. Nah, itu thariqah menuntut ilmu ya. Demikian, wallahu a'lam. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, berkenaan dengan orang yang melaksanakan sholat ya, yaitu sholat tahiyatul masjid pada saat imam sudah naik mimbar dan sedang khutbah. Maka apakah dibolehkan atau disyariatkan yakni melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Jawabnya boleh. Kenapa boleh? Karena hal ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari tentang seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia datang, kemudian dia duduk. Ketika duduk ditanya oleh Rasulullah, hal sholaita, apakah engkau sudah sholat? Qala, dia jawab, lama sholaitu, aku belum sholat. Kata beliau, idzan kum fasolli,
bangunlah kamu lalu sholatlah. Nah, ketika dikatakan kalau begitu maka bangunlah kamu fasoli lalu sholatlah, itu dalil bahwa menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya orang yang belum sholat tahiyatul masjid ketika imam sudah berkhutbah, maka tidak mengapa kalau dia apa? Sholat tahiyatul masjid. Kenapa boleh? Ya karena Rasul yang memberikan contohnya. Rasul menanyakan ada orang yang datang ke masjid, kata Rasul, udah sholat belum? Itu sholat tahiyatul masjid. Kata dia, aku belum sholat ya Rasulullah SAW. Itu dalil bahwasanya orang kalau ditanya oleh imam, maka dia jawab. Jangan kemudian bilang, mam, orang ngomong, mam. Kenapa? Kan ente lagi khutbah itu. Kalau ditanya oleh imam, boleh jawab. Karena yang terlarang itu adalah mustami dengan, kalau mustami dengan imam boleh. Contoh yang lain, dalam riwayat yang lain, masih dalam kitab Sahih Bukhari itu ya. Ada orang datang Rasul lagi khutbah. Ya Rasulullah, tanah kering. Ya, binatang-binatang pada mati dan binasa. Apa katanya? Ya, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kami. Akhirnya Rasulullah apa? Berdoa, angkat tangannya, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Maka belum juga selesai, udah lebat hujan. Ya, seperti itu. Jumat depannya datang lagi, ya Rasulullah, jalan-jalan putus. Ya, di mana-mana banjir. Minta di apa? Minta dipindahkan. Akhirnya Rasul berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkanlah hujan ke sekeliling kami, jangan kepada kami. Maka Allah pun kemudian menebarkan hujan, yakni di sekeliling Madinah. Artinya diratakan hujannya. Sehingga tidak menimpa mereka, tapi di sekeliling kota Madinah. Itu dalil bahwa dialog antara imam dan apa? Makmum, khotib dengan makmum boleh. Yang nggak boleh makmum dengan makmum. Kayak tadi, imamnya nanya, apakah engkau sudah sholat? Dia jawab, belum ya Rasul. Maka kata Rasul, bangunlah lalu sholat. Itu dalil menunjukkan bahwa yakni disyariatkan bagi orang yang datang dan terlambat untuk sholat tahiyatul masjid. Ketika apa? Iya, ketika sedang berlangsung khutbah Jum'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang telah melegalisasi ketentuan ini. Maka itu dibenarkan. Demikian barangkali. Wallahu a'lam. Yang saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri sini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.